Salam, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita belajar bersama dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini kami masih diberikan waktu untuk kami belajar bersama dengan firman Tuhan. Bertepatan dengan momen memperingati hari Pentakosta pada hari ini, biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengendalikan kami untuk menguasai setiap kami supaya kami mengerti dengan benar dan bagaimana kami merespon dengan benar. Demi Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Mama semua, salam, selamat pagi untuk kita semua. Di pagi hari ini di momen Pentakosta, bagaimana kita setelah kita melewati momen-momen Jumat Agung Paskah, dan Tuhan Yesus naik ke surga, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pagi hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yang dimana kita semua memahami di momen Pentakosta ini Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi setiap orang percaya pada zaman itu dan setiap kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita masuk pada tema khotbah, apa yang kita akan belajar bersama pada pagi hari ini, saya punya kerinduan yang besar untuk Bapak Mama, kita semua dan saya sendiri kembali belajar bagaimana kita memahami apa itu Pentakosta. Kalau kita belajar apa itu Pentakosta, kita akan memahami apa itu karya Roh Kudus, apa itu karya Allah dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang pertama dikatakan bahwa di situ hari di mana adalah Tuhan menurunkan 10 perintah di Gunung Sinai, dan kemudian Pentakosta adalah sebuah istilah dalam Perjanjian Lama. Kalau Bapak Mama sudah membaca habis Alkitab, kalau di dalam Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan dikatakan bahwa hari-hari Pentakosta itu ada beberapa istilah di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Ulangan, Bilangan, Imamat. Itu ada hari 7 minggu, hari panen raya, seperti itu. Tapi walaupun diganti, tapi pemaknaannya tetap sama, karena berangkat dari yang namanya 10 perintah yang Tuhan kasih, hukum Taurat yang Tuhan kasih. Terhitung sejak itu orang-orang menyebutnya itu hari Pentakosta. Dan masuk di dalam perjanjian baru yang pada pagi hari ini akan belajar bersama, dikatakan demikian bahwa dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Artinya seperti ini Bapak Mama, hari Pentakosta sudah ada sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus. Kalau di dalam PL, Allah memberikan Taurat supaya menuntun bangsa Israel dalam kehendaknya. Maka di dalam PB atau Perjanjian Baru, Allah memberikan Roh Kudus, mengirimkan Roh Kudus agar menuntun kita hidup dalam kehendaknya. Jadi kita punya pemahaman yang benar pada pagi hari ini bahwa hari Pentakosta bukanlah hari pencurahan Roh Kudus, tapi di momen Pentakosta, di momen hari Pentakosta yang dirayakan oleh bangsa Israel, di situ dicurahkan Roh Kudus. Kalau dulu hari Pentakosta adalah pemberian Taurat, sekarang atau pada zaman itu, pada zaman Perjanjian Baru, hari Pentakosta dipakai sebagai momen di mana Tuhan mengirimkan Roh Kudus, yaitu pribadi Roh Kudus, untuk memperlengkapi kita, menuntun kita, membimbing kita semua. Ini pemahaman yang kita harus perbaiki supaya setiap kita mengerti dengan benar sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Supaya kita jangan terombang-ambing lewat pengajaran-pengajaran yang salah. Saya kurang setuju kalau ada beberapa pandangan di luar saja tentang Pentakosta ketiga, Pentakosta keberapa. Itu saya kurang setuju secara pribadi. Karena yang saya belajar, yang saya tahu, hari Pentakosta itu hari di mana Tuhan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai kepada Musa. Dan di Perjanjian Baru, pada momen Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan supaya memperlengkapi kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan mungkin kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama ya, dan kita mau menyamakan atau cocokologi dengan Perjanjian Baru, di situ dikatakan bahwa ada persamaan, beberapa persamaan. Kalau Bapak Mama simak dengan baik bahwa ada Roh Allah dalam bentuk lidah api. Dan penulis kitab Para-rasul mengingatkan bahwa Tuhan turun dalam api di Sinai. Artinya kalau pada waktu itu api menyambar, kilat menyambar, ya kan, seperti itu di Gunung Sinai pada Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru ada lidah-lidah api yang turun di atas setiap orang-orang percaya di loteng Yerusalem pada waktu itu. Sehingga ada persamaan.
Ya, kalau yang berikut ada persamaan dalam jumlah jiwa. Ketika Roh Kudus bekerja pada waktu itu, Roh Kudus dicurahkan pada momen Pentakosta. Petrus berkhotbah dan 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis dan bertobat. Seperti itu. Itu adalah panen jiwa-jiwa, dalam tanda petik panen jiwa-jiwa. Dan pada waktu itu dikatakan bahwa momen Pentakosta pada waktu Perjanjian Lama itu dipakai sebagai momen panen raya. Oleh sebab itu, ada beberapa persamaan. Kalau kita lihat lagi, ada glosolalia. Ada bahasa-bahasa sebagai penerjemahan. Ya, menandakan kembalinya orang-orang mengingat tentang peristiwa Menara Babel yang dirobohkan oleh Tuhan sehingga orang-orang berpencar. Dulu mereka satu bahasa, tapi mereka berpencar sehingga muncul berbagai bahasa di dunia ini. Oleh sebab itu mari kita lihat sebagai momen ini, momen Pentakosta ini, Roh Kudus bukan baru dicurahkan. Roh Kudus sudah ada dalam pribadi kita. Kuasa Tuhan sudah diberikan untuk setiap kita yang orang-orang percaya. Sehingga setiap kita cuman harus dalam tanda petik mengaktifkan kuasa itu. Untuk setiap kita memahami firman yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Ya. Supaya Bapak Mama semua dan saya sendiri bahwa dalam momen ini saya terus lagi belajar, terus lagi membuka buku atau website di internet untuk saya memahami lagi supaya jangan salah dalam menyampaikan, jangan salah dalam memahami. Mari pagi hari ini kita dengan tema yang diberikan bahwa berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa. Roh Kudus dicurahkan, kita pasti berkobar-kobar, menyala-nyala, bersemangat dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu, ada 3 manfaat pencurahan Roh Kudus bagi kita, yaitu orang-orang percaya. Oleh sebab itu, dengan pemahaman yang benar yang di awal saya mendahulukan itu, maka setiap kita bisa memahami lebih lagi apa itu Pentakosta, apa itu pencurahan Roh Kudus, apa manfaat pencurahan Roh Kudus untuk setiap kita pribadi orang-orang percaya. Yang pertama, yaitu berkobar dalam doa. Pembacaan kita pada pagi hari ini seputaran masih dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 30. Saya tidak akan bacakan. Bapak Mama di rumah bisa membuka Alkitab atau setelah ini bisa membuka dan melihatnya kembali. Tapi kita akan coba merenungkan. Poin yang pertama yaitu berkobar dalam doa. Di dalam ayat 31 dikatakan demikian, dan ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ini di pasal 4. Kalau kita kembali ke pasal 2, mereka berdoa, Roh Kudus dicurahkan, ya. Roh Kudus dicurahkan untuk setiap mereka. Jadi ada momen di mana sebelum mereka dicurahkan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berdoa. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka tetap berdoa. Artinya apa? Kalau Roh Kudus ada di dalam pribadi kita, maka kita berkobar di dalam doa. Kita berkobar di dalam saat teduh dengan Tuhan. Kita mempunyai waktu untuk itu. Saya bicara seperti ini, saya pun masih terus belajar dalam hal berdoa. Bagaimana datang dengan sepenuh hati. Bagaimana datang untuk mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan. Berkomunikasi. Doanya komunikasi dengan Allah. Dialog dengan Allah. Oleh sebab itu, mari kita berkobar. Kita mempunyai waktu yang khusus. Bukan waktu yang sisa untuk kita berdoa. Sehingga ketika mereka berdoa, mereka dicurahkan, dipenuhi, dilengkapi oleh Roh Kudus. Setelah Kisah Para Rasul pasal 2, di pasal 4 dikatakan mereka berdoa lagi, tempat itu goyang, dan tempat mereka berkumpul itu goyang, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Pekerjaan Roh Kudus di sini bukan pekerjaan yang statis, tapi dinamis, terus berkembang, terus bertambah, terus bertambah. Oleh sebab itu, kuasa doa, mari kita aktifkan itu, berkobar dalam doa. Dalam hal ini adalah, doa adalah napas orang Kristen. Bapak, Mama, dan saya pasti tahu itu. Dan ini bukan hal yang baru. Karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan.
Bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan? Bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak bercakap-cakap, berdialog dengan Tuhan? Doa bukan hanya list untuk atau daftar permintaan saja, tapi komunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semua mengerti dengan benar. Roh Kudus mengurapi kita untuk menolong kita supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Karena itu, kita butuh Roh Kudus sehingga doa-doa kita seturut dengan kehendak Bapa. Doa bukanlah list permintaan kita supaya apa yang kita mau Tuhan kabulkan. Tapi doa adalah supaya kita mengerti kehendak Bapa. Yang kita minta pun dalam doa kita adalah kehendak Bapa sendiri yang terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 26, Roh Kudus akan membantu kita dalam doa saat kita lemah, saat kita tidak mampu berkata-kata. Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus yang ada dalam pribadi Bapak, Mama, dan saya, yang membantu kita untuk menaikkan doa-doa kita, menguatkan kita. Sehingga ada sebuah lagu dikatakan bahwa dia pun mengerti tetesan air mata. Mungkin Bapak Mama pada saat momen-momen di mana ada suatu masalah, ada suatu problem, ada satu pergumulan yang berat, yang Bapak Mama datang dengan Tuhan, datang pada Tuhan dan berdoa dan tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berkomunikasi, cuman air mata yang mengalir. Saya mau bilang Bapak Mama semua, firman Tuhan berkata bahwa dia pun mengerti setiap tetesan air mata. Dia mengerti sehingga Roh Kudus membantu kita untuk menguatkan kita dalam kelemahan kita. Oleh sebab itu Bapak Mama semua, mari, saya punya kerinduan supaya di momen Pentakosta ini, di momen kita memperingati hari Pentakosta ini, poin yang pertama kita berkobar dalam doa. Mari kembalikan kobaran api itu yang dalam hal doa seperti yang saya maksud. Oleh sebab itu Bapak Mama, mari kembali bersemangat, mari kembali bergairah di dalam doa kita. Mari saling mendukung, saling mengingatkan supaya kita mempunyai waktu-waktu doa. Saya tahu bahwa kita dalam masa-masa yang sulit ini, mungkin kita sudah tidak pernah bergereja lagi. Bukan mungkin, memang kita sudah tidak pernah bergereja lagi di gedung gereja, di gedung ibadah. Tapi saya mau supaya kita semua punya kerinduan. Walaupun kita tidak berkumpul dalam suatu komunitas, dalam ibadah, di dalam rumah ibadah, di dalam gereja, tapi kita masih terus berkobar-kobar dalam doa. Oleh sebab itu, kalau kita semua memahami dengan benar ini, kita menjadi orang-orang yang mempunyai waktu khusus, mengkhususkan waktu untuk kita berkobar dalam doa kita. Mendoakan, bukan hanya mendoakan pribadi kita, bukan hanya mendoakan keluarga kita, tapi berdoa untuk orang-orang sekitar, bahkan berdoa untuk setiap musuh kita, orang yang memusuhi kita, berdoa untuk setiap orang, untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang peduli akan kita, orang-orang yang mungkin membenci kita, terus doakan. Karena saya yakin yang percaya, doa adalah hal kuno. Maksud saya seperti ini. Doa sudah ada dari dulu. Doa sudah ada di perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi sampai sekarang hal kuno ini yang masih terus kita pakai, yang dikehendaki oleh Allah supaya kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Oleh sebab itu, dalam poin yang pertama ini kita dapat mengerti dengan benar bahwa pencurahan Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus yang datang memperlengkapi kita, membuat kita berkobar di dalam setiap doa kita. Yang kedua, yaitu kalau yang pertama berkobar dalam doa, yang kedua berkobar dalam kuasa. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 bagian B dikatakan seperti ini. Saya bacakan lengkap kembali. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Bagian B, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada keberanian, ada kuasa yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan, yang Roh Kudus bekerja dalam pribadi kita supaya membuat kita atau menjadikan kita berani di dalam memberitakan Injil itu. Dikatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4 dikatakan
Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ada pertambahan jiwa-jiwa. Kalau kita lihat di pasal kedua, sesudah Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Keberanian itu muncul untuk dia berbicara tentang karya keselamatan Tuhan. Di pasal yang keempat pun dikatakan bahwa ketika keberanian itu, ketika Roh Kudus memberi kuasa, ketika Roh Kudus memberikan keberanian untuk mereka melayani, memberitakan Injil kebenaran itu, maka orang-orang yang mendengar, orang-orang banyak yang mendengar itu memberi diri, dan mereka pada hari itu jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Artinya apa? Kuasa yang berkobar dalam kuasa, di dalam keberanian yang Roh Kudus kerjakan, yang Roh Kudus berikan, kita menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil, dan ada pertambahan secara kuantitas dan ada pertambahan secara kualitas. Oleh sebab itu, kuasa yang dimaksud ini kita juga harus berhikmat. Ya, kita juga harus memahami bahwa kuasa yang Roh Kudus berikan, yang Tuhan berikan, Roh Kudus memperlengkapi kita di dalam hikmat. Sehingga setiap kita tidak menjadi asal, setiap kita tidak menjadi seenaknya saja dalam memberitakan Injil. Ada beberapa cara, ada berbagai hal yang Tuhan berikan. Tidak kita juga semena-mena untuk kita daerah mayoritas Kristen. Kita adalah orang-orang percaya di Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Terus kita seenak-enaknya saja. Saya tidak bilang seperti itu. Mari kita punya bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa, yaitu bangsa yang majemuk. Agama yang dalam bangsa kita dibagi dalam beberapa kepercayaan. Sehingga setiap kita harus toleransi. Tapi saya mau bilang seperti ini. Bahwa toleransi untuk menjaga keharmonisan. Tapi untuk iman kita semua, kita harus percaya pada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Oleh sebab itu, Yesus tidak pernah datang untuk memaksa orang menjadi orang Kristen. Tapi setiap kita juga harus memahami bahwa ketika kita menjadi Kristen, kita tidak memaksakan orang untuk menjadi Kristen. Tapi kita menunjukkan bahwa kita menjalani Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, kasih menjadi hal yang paling utama di dalam kuasa pemberitaan Injil itu. Oleh sebab itu, mari kita memahami bahwa ketika Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam pribadi murid-murid pada waktu itu, pribadi orang-orang percaya pada waktu itu, ada pertambahan jiwa. Ada pertambahan kualitas mereka. Yang dulu Petrus seorang yang penakut, mungkin dia berani, tapi setelah Yesus ditangkap, dia menjadi orang yang penakut. Tapi setelah Roh Kudus memenuhi dia menjadi orang yang luar biasa. Saya yakin yang percaya, kalau Roh Kudus tinggal dalam pribadi Bapak Mama, dan Roh Kudus memberikan kita kuasa, kita pun akan menjadi pribadi yang luar biasa. Asalkan kita mau mengandalkan Tuhan, berkobar di dalam kuasa yang Tuhan berikan. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 26-27, maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melembaring mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di pasal 4 mereka dipanggil, jangan beritakan nama itu lagi, jangan membuat kekacauan Yerusalem, jangan. Tapi di pasal yang kelima, ketika mereka dilarang untuk jangan, mereka terus berkobar, mereka terus memberitakan firman itu, Injil itu. Dan ketika mereka ditangkap, mereka bilang, imam-imam besar bilang begini kepada mereka, kami telah melarang kalian, tapi kenapa kalian lebih memilih untuk tetap memberitakan Injil itu? Mereka bilang bahwa mereka harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Oleh sebab itu, keberanian yang ada dalam pribadi kita, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pakai dengan benar. Menyuarakan kebenaran tanpa takut, menyuarakan kebenaran tanpa merasa gentar, karena Allah pasti membela kita.
Di pasal kelima ayat 40-42 dikatakan seperti ini. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesal mereka dan melarang mereka dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penderitaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari, ingat, di pasal 4 mereka dilarang. Di pasal yang kelima, di ayat sebelumnya dia bilang, jangan lagi. Mereka dicambuk, disesat, dihukum. Tapi di ayat 42 dikatakan, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah, di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Keberanian, kuasa, hikmat memenuhi setiap mereka. Mereka tidak menjadi takut, mereka tidak menjadi gentar. Saya mau bilang untuk setiap kita sekarang ibadah di rumah saja, ibadah online saja. Tapi jangan mengendorkan yang namanya pemberitaan Injil itu. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Mama, mari di dalam kuasa yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan, yang Roh Kudus taruh dalam pribadi kita, ada dalam pribadi kita, mari kita pakai untuk setiap hari kita produktif. Kita tidak menginjili seperti mereka menginjil lagi dari rumah ke rumah, mungkin ke gereja-gereja, karena mungkin kita bukan hamba Tuhan, kita bukan pendeta. Tapi kita pakai medsos kita dengan baik dan bijak. Memberitakan firman lewat medsos kita, lewat keseharian kita. Tidak harus kita menjadi pendeta, tidak harus kita menjadi rasul, nabi. Tapi kita semua bisa memakai apa yang ada untuk memberitakan Injil kebenaran itu. Berkobar di dalam kuasa. Ada keberanian yang Tuhan berikan untuk kita semua. Oleh sebab itu, mari memahami dengan benar. Yang pertama, manfaat Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan untuk kita, menyertai kita, berkobar dalam doa. Yang kedua, berkobar dalam kuasa. Yang menjadi ketiga, yang menjadi bagian yang paling terakhir dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu berkobar dalam kemurahan. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saya tahu, kalau kita bicara tentang kemurahan hati, ada pengorbanan. Kita mau berkorban di dalam masa-masa pandemik ini, masa-masa sulit ini. Saya tahu kita semua dalam masa sulit, dalam finansial, dalam keuangan. Mari Bapak Mama semua memahami. Saya tidak pernah memaksa Bapak Mama untuk memberi dengan keterpaksaan. Beri dengan sukarela. Apa yang Bapak Mama punya, itu yang diberikan. Jangan memaksakan. Kalau memang ada kebutuhan, ya harus Bapak Mama dahulukan untuk kepentingan keluarga, kepentingan anak-anak. Pakai uang itu untuk bagian tersebut. Jangan kita seperti orang Farisi, ahli Taurat, yang menyangkali Tuhan lewat persembahan yang mereka bilang mereka berikan. Bahkan mereka mengambil hak orang tua mereka untuk berikan kepada bait Allah. Padahal dalam firman yang sama Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu, pelihara mereka, jaga mereka. Kalau sebab itu pagi hari ini bertepatan dengan berkobar dalam kemurahan hati, yang dimana mereka membagi-bagikan, menjual kepunyaan mereka untuk mencukupi satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya setiap kita dalam masa-masa sulit ini mengalami hal yang sama. Kita semua sedang berharap untuk kita diberkati. Tapi saya yakin dan percaya setiap kita diberikan hikmat untuk dapat mengatur dengan baik. Sehingga setiap kita ketika memberikan persembahan, ketika memberikan apa yang harus kita berikan, bukan memberi dengan terpaksa, tapi memberi dengan sukarela. Seperti setiap mereka dikatakan bahwa mereka memberi, berbagi satu dengan yang lain sesuai dengan keperluan mereka. Oleh sebab itu, mari berkobar dalam kemurahan. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti bisa lakukan itu. Berkobar dalam kemurahan. Tidak harus selalu orang tahu, tidak harus selalu kita tampilkan. Tapi mari kita belajar memberi dalam kekurangan yang kita miliki. Saya tidak memaksakan, saya tidak sedang mengajarkan mari memberi dalam masa-masa sulit ini supaya engkau diberkati berlipat kali ganda. Tidak ada seperti itu. Yang saya mau kita memahami dengan benar. Yang Tuhan minta sepenuh kehidupan kita. Beri sepenuh kehidupan kita. Pakai hartamu untuk memuliakan Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Seperti itu.
Beri dengan sukarela, jangan dengan terpaksa. Kalau memang ada sesuatu yang harus didahulukan, dahulukan itu. Saya mau kita semua dapat mengerti dengan baik dan benar hal ini. Manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri. Dan ketika Roh Kudus hadir dalam dirinya, maka ada belas kasihan Tuhan turun dalam dirinya. Kita semua adalah pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri. Itu kecenderungan manusia seperti itu. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam pribadi kita, tinggal dalam pribadi kita, kita bukan hanya berkobar dalam doa, dalam kuasa, tapi dalam kemurahan. Memperhatikan sesama kita, memperhatikan saudara-saudara kita, memperhatikan sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kemurahan Tuhan. Salah satu tanda Roh Kudus tinggal dalam kita, tercurah dalam kehidupan kita, yaitu berkobar dalam kemurahan. Jemaat mula-mula dapat mengasihi dengan tindakan bukan karena mereka limpah, tapi karena ada kemurahan Tuhan dalam diri mereka. Berkobar dalam kemurahan Tuhan, berkobar dalam kemurahan yang kita berikan untuk sesama kita. Mari kita memahami dengan benar hal ini, supaya setiap kita mengerti bahwa kita bukan hanya tahu berdoa, kita bukan hanya tahu melakukan pelayanan dalam kuasa, dalam keberanian yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan, tapi kita juga berkobar dalam kemurahan. Saya mau kita mengerti dengan benar, tidak berapa lama lagi kita akan kembali beraktivitas seperti biasa, tapi dalam new normal. Yang akhirnya ada orang sependapat, tidak sependapat. Saya tidak sedang membahas itu, tapi saya mau bilang begini, nanti kita akan berjumpa lagi dalam gedung gereja kita. Dan saya mau dalam new normal ini, ya, dalam sesuatu hal yang baik ini, kita semua mengerti dengan benar bahwa ada kemurahan yang harus kita lakukan. Orang dibatasi, tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk kita. Sehingga setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sebagaimana Tuhan tidak pernah membatasi kasih-Nya, mari jangan membatasi kasih yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Mama semua, mari kita belajar dengan benar di momen Pentakosta ini, supaya kita tahu bahwa kita semua diperlengkapi, supaya kita dalam hidup keseharian kita, dalam hari-hari hidup yang Tuhan berikan ini, supaya kita berkobar-kobar, bersemangat kembali, bergairah kembali di dalam Tuhan, walaupun di dalam masa-masa sulit ini. Saya berdoa untuk kita semua mengerti dengan benar. Saya berdoa untuk kita semua dapat melakukannya bersama-sama, bergandengan tangan, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun memimpin kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di momen Pentakosta ini. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang ada dalam pribadi kami mau pakai dengan baik. Kami mau supaya kehidupan kami, kalau memang selama ini, dalam masa-masa sulit ini, ataupun sebelum masa sulit ini, kami sudah suam-suam kuku, kami di pagi hari ini, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami mengerti dengan benar apa itu pencurahan Roh Kudus, apa itu Roh Kudus dalam pribadi kita, dalam pribadi kami semua, yang dimana kami harus berkobar dalam doa, berkobar dalam kuasa, dan berkobar dalam kemurahan. Ajari kami semua, karena hanya Roh Kudus yang memampukan kami, hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kami untuk kami bisa berkobar-kobar kembali, menyala-nyala kembali, bergairah, bersemangat kembali di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Memampukan kami Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus, yang Kau utus, yang Kau curahkan dalam setiap pribadi orang-orang percaya. Biarlah kami semua dalam masa-masa sulit ini, kami tidak menjadi kecut hati, kami tidak menjadi putus asa, tapi biar Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera tetap tinggal dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang menonton dan mendengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan kami dimampukan, dituntun, dipimpin di dalam hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan. Demi Kristus Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.